Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Kembali pada pagi hari ini, saya menyapa Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyampaikan pesan Tuhan di dalam kebenarannya, yang terambil dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, sekali peristiwa saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada para murid-muridnya, ada seorang wanita yang barusan diganggu oleh roh jahat. Dia mengalihkan para pendengar dalam mendengar firman Allah kepada hal yang lain. Karena itu Tuhan menekan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sudah barang tentu Tuhan mengetahui persis kondisi umat Allah saat Dia menyampaikan pengajarannya. Sebagai bukti Ia menyampaikan pengajarannya, ada bermacam-macam reaktif serta tanggapan dari berbagai umat-umat Allah. Sehingga Tuhan melukiskan itu melalui perumpamaan tentang 4 model tanah yang terambil dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, model tanah yang pertama, model tanah yang pertama itu model hati setiap pemirsa yang mendengar firman Allah. Dikatakan oleh firman Allah dalam ayat yang keempat, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ayat yang kelima dan ayat 6, ada yang jatuh di tanah yang tandus dan berbatu-batu. Ayat yang ketujuh, ada yang jatuh di semak duri. Dan ayat yang ke-8, ada yang jatuh di tanah yang gembur atau tanah yang subur, tanah yang baik. Dari keempat model manusia yang sedang mendengar nasihat firman Allah, diuraikan oleh Tuhan Yesus secara lengkap, bahkan secara terperinci di dalam Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Allah mendatangi kita? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mengapa? Tentu ada hal yang sangat mendasar. Pertama, dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Pertama, sosok seorang yang saat mendengar firman Allah, dia pertama landasan awal adalah mendengar. Telinganya mendengar apa yang diajarkan oleh Allah melalui firman Allah. Saat ditabur benih firman Allah, orang yang mendengar itu serius. Sehingga muncul yang pertama, ada benih sabda Allah. Yang kedua,
dengan baik dan benar. Yang ketiga, dia berakar. Yang keempat, dia berbuah lebat. Dalam Kolose pasal 2 yang ke-7, bahkan Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, kehidupan rohani umat-umat Allah tidak lepas dari pertama-tama untuk bertumbuh berkembang dengan baik dan benar adalah menjadi pendengar yang setia. Seperti dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 10 ayat 39, seorang yang menjadi teladan dalam hal mendengar firman Allah ketika Tuhan menyampaikan kebenarannya, itulah Maria. Dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah hilang dalam hidupnya, adalah kuasa firman yang dia dengar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar apa yang dikatakan Tuhan, orang itu akan bertumbuh dengan baik dan benar di pemandangan mata Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang-orang percaya, seyogianya kita belajar kepada 4 model tanah. Diberikan teladan dan contoh oleh Tuhan. Kita disuruh pilih oleh Tuhan 4 model tanah itu. Kita pilih tanah yang mana? Apakah tanah yang kita ditanam dalam kita menanam benih, tanah yang tandus, tanah yang berbatu-batu, atau saat menanam benih di tanah itu jatuh di semak belukar? Atau yang keempat, jatuh di tanah yang gembur, jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur? Tentu kita akan memilih yang keempat tadi. Adalah orang yang mendengar firman Allah. Yang muncul benih firman, tumbuh dengan baik dan benar. Dia berakar. Dan yang keempat, dia berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus semata-mata. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami sedang dinasihati oleh kebenaran firman Allah. Biar kami seperti Maria yang duduk tenang untuk menyambut Tuhan dan firman yang disampaikan. Jangan seperti seorang wanita yang dirasuk oleh roh jahat, mengganggu ketenangan pemberitaan sabda Allah. Bapa, beri kami roh kepekaan untuk menghargai, menghormati kebenaran firman Allah yang kami sampaikan. Sehingga dengan demikian orang-orang yang mendengar firman Allah, mereka akan giat di dalam Tuhan. Mereka akan segala serius mencari kebenaran Allah. Mereka akan menjadi seorang pemburu Tuhan. Sehingga Engkau berkata lewat firman Allah, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terima kasih Bapak. Karena itu Roh Kudus bimbing kami, sehingga kami tidak mudah terkecoh oleh kuasa kegelapan, mencuri benih firman Allah yang Tuhan sampaikan. Kami akan merawat hati kami, biar firman Allah bertumbuh dengan baik dan benar dalam kehidupan kami, berakar, berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Sempurnakan kebenaran firman Allah yang kami sampaikan
bagi umat-umat Allah yang mendengar firman-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati.